Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Irvia Erliza MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Putri Bilqis dengan NIM 18724500009 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan menjelaskan resiko bank dan suku bunga bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam menjalankan fungsinya, bank menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan, seperti risiko kredit, likuiditas, operasional, dan pasar. Selain itu, suku bunga menjadi instrumen penting dalam kegiatan perbankan karena menentukan biaya pinjaman dan imbal hasil simpanan. Hubungan antara risiko bank dan suku bunga sangat erat, sebab tingkat bunga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan moneter, dan risiko yang dihadapi bank. Di sini saya akan menjelaskan apa itu risiko bank. Risiko bank adalah potensi kerugian yang bisa dialami bank akibat berbagai faktor internal maupun eksternal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Risiko ini dapat mengganggu stabilitas keuangan bank, menurunkan keuntungan, menyebabkan kredit macet, bahkan memicu kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Secara umum, risiko bank mencakup beberapa jenis utama berikut, yaitu yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko likuiditas, yang ketiga ada risiko pasar, yang keempat ada risiko operasional, yang kelima ada risiko hukum, yang keenam ada risiko reputasi, yang ketujuh ada risiko strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu risiko kredit. Apa itu risiko kredit? Nah, risiko ini adalah risiko yang muncul ketika nasabah atau debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini sering disebut sebagai kredit macet atau non-performing loan (NPL). Risiko kredit adalah risiko terbesar dan paling umum yang dihadapi bank, karena sebagian besar aset bank berasal dari penyaluran kredit. Di sini ada beberapa penyebab risiko kredit, yaitu yang pertama ada ketidakmampuan debitur, yaitu usaha bangkrut, pendapatan turun, atau kehilangan pekerjaan. Yang kedua, ada kurangnya analisis bank, yaitu penilaian kelayakan kredit kurang tepat, jaminan tidak sesuai risiko, dan data nasabah tidak lengkap. Yang ketiga, ada faktor eksternal, yaitu seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan, atau bencana alam. Yang terakhir itu adalah moral hazard, yaitu debitur sengaja tidak membayar atau penyalahgunaan dana pinjaman. Nah, risiko kredit ini yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan yaitu NPL atau naiknya risiko kredit macet, lalu berkurangnya pendapatan bank, kerugian modal, terganggunya likuiditas, dan penurunan kepercayaan masyarakat. Nah, jika risiko ini parah, bisa berujung pada kebangkrutan bank. Nah, cara bank mengelola risiko kredit itu bagaimana sih? Yang pertama, bank itu bisa analisis 5C sebelum memberi pinjaman, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Capacity itu adalah kemampuan bayar, capital itu adalah modal, collateral adalah jaminan, condition adalah kondisi usaha atau ekonomi. Lalu yang kedua ada monitoring kredit. Setelah pinjaman diberikan, yang ketiga ada restrukturisasi kredit jika debitur masih punya etikat baik, dan yang terakhir ada penghapus bukuan atau lelang jaminan jika macet. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas itu adalah risiko ketika bank tidak memiliki cukup dana tunai atau aset yang cepat dicairkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan dana oleh nasabah, pembayaran kredit yang jatuh tempo, dan kewajiban antar bank atau operasional. Kalau bank tidak siap menyediakan dana saat dibutuhkan,
maka terjadi krisis likuiditas. Nah, penyebabnya itu yang pertama ada penarikan dana secara besar-besaran. Misalnya, banyak nasabah menarik tabungan atau deposito dalam waktu singkat. Yang kedua, ada ketidaksesuaian jatuh tempo atau mismatch, yaitu bank menyalurkan kredit jangka panjang, tapi sumber dananya berasal dari simpanan jangka pendek. Yang ketiga, ada pengelolaan kas yang buruk, yaitu bank tidak menyediakan cadangan dana yang cukup. Yang keempat, penurunan kepercayaan publik. Di sini ada isu negatif, skandal, atau kebangkrutan bank lain dapat memicu rust atau penarikan massal. Yang kelima, ada kondisi ekonomi yang tidak stabil, misalkan inflasi, krisis global, atau nilai tukar yang bergejolak. Nah, kalau tidak ditangani, risiko ini bisa menyebabkan bank gagal memenuhi permintaan penarikan nasabah, penjualan aset secara tergesa-gesa dengan harga murah, penurunan kepercayaan masyarakat, intervensi dari OJK atau LPS, dan potensi kebangkrutan. Nah, cara bank mengatasi risiko likuiditas yaitu yang pertama, menyimpan giro wajib minimum atau GWM di Bank Indonesia. Yang kedua, ada menyusun aset atau liability management atau ALMA. Yang ketiga, ada menjaga cash ratio, yaitu sebagian dana disipapkan dalam bentuk kas cair. Dan yang terakhir yaitu mempunyai akses pendanaan lain seperti pinjaman antar bank, repo, atau fasilitas likuiditas dari BI. Selanjutnya ada jenis risiko bank, risiko pasar, yaitu risiko pasar adalah risiko kerugian yang dialami bank akibat perubahan kondisi pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, harga surat berharga, dan harga komoditas. Nah, perubahan ini bisa membuat aset bank turun nilainya atau biaya dana meningkat. Sebelum kita melalui dampak-dampaknya atau penyebabnya, bentuk-bentuk risiko pasar ini ada 4, yaitu yang pertama ada risiko suku bunga. Nah, ini tuh terjadi karena kenaikan atau penurunan bunga mempengaruhi biaya pinjaman, pendapatan bunga, nilai kredit, dan surat berharga. Contohnya yaitu BI Bank Indonesia naikkan suku bunga, lalu bunga kredit dan simpanan ikut naik, lalu risiko kredit meningkat. Itu jenis risiko suku bunga. Nah, yang kedua itu ada risiko nilai tukar, yaitu bank bisa rugi jika mata uang asing berubah tajam. Contoh, bank punya aset dalam dolar, tetapi nilai rupiah melemah, jadi kewajiban falas meningkat. Lalu ada commodity price strikes, yaitu perubahan harga komoditas bisa mempengaruhi pembiayaan sektor tertentu, misal sawit, emas, atau minyak. Lalu yang terakhir ada risiko perubahan harga surat berharga, yaitu banyak yang investasi di obligasi, saham, atau instrumen pasar modal bisa merugi kalau harga turun. Yang tadi saya jelaskan adalah bentuk-bentuk risiko pasar. Nah, penyebab risiko pasar itu apa aja sih? Yang pertama, bisa kebijakan moneter ketika kenaikan BI rate, lalu fluktuasi nilai tukar global, lalu krisis ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, konflik geopolitik seperti perang, embargo, dan lain-lain. Lalu, inflasi dan suku bunga internasional, misalnya the Fed. Nah, dampak-dampaknya itu, dampak risiko pasar terhadap bank itu apa aja sih? Yang pertama, ada penurunan laba bank, nilai aset menyusut, biaya dana meningkat, gangguan likuiditas, risiko gagal bayar nasabah, dan terakhir ada kerugian dari investasi. Nah, cara bank mengelola risiko pasar tuh biasanya ada hedging atau melindungi nilai dengan lindung risiko. Lalu diversifikasi portofolio, membatasi open position valuta asing, lalu asset liability management atau ALMA, stress testing untuk mengukur dampak perubahan pasar, dan yang terakhir yaitu mengikuti kebijakan Bank Indonesia dan OJK. Lalu di sini ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia,
gangguan sistem, atau kejadian eksternal. Nah, risiko ini tidak terkait langsung dengan kredit atau pasar, tetapi berasal dari aktivitas operasional sehari-hari bank. Nah, penyebab risiko operasional yaitu yang pertama, kesalahan manusia atau human error. Biasanya itu salah input data, pegawainya lalai atau kurang terlatih, atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, ada kegagalan sistem atau teknologi, yaitu gangguan server, sistem IT error, atau kebocoran data digital. Yang ketiga ada fraud atau kecurangan, yaitu ada pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan manipulasi laporan. Lalu yang keempat ada kelemahan prosedur internal, misalkan SOP-nya itu tidak jelas, pengawasannya itu lemah, dan pengendalian internalnya itu tidak jalan. Lalu yang kelima ada faktor eksternal, yaitu bencana alam, kebakaran, atau peretasan atau cyber attack. Nah, jika risiko ini tidak dikelola, dapat menyebabkan kerugian finansial, bocornya data nasabah, hilangnya kepercayaan masyarakat, gangguan layanan seperti ATM, teller, atau mobile banking, dan sanksi dari regulator. Selanjutnya ada risiko hukum. Nah, risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat kelemahan dalam aspek hukum, seperti pelanggaran peraturan, kontrak yang tidak sah, gugatan hukum, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nah, risiko ini bisa menyebabkan kerugian finansial, sanksi, atau hilangnya izin operasional bank. Nah, penyebab risiko hukum itu adalah yang pertama, ada ketidakpatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, ada perjanjian atau kontrak yang lemah. Yang ketiga, sengketa dengan nasabah atau pihak ketiga. Yang keempat, pelanggaran etika dan perizinan. Yang kelima, perubahan kebijakan atau undang-undang. Nah, dampaknya itu jika ini tidak dikelola, akibatnya itu bisa serius, seperti denda atau sanksi administrasi dari OJK atau BI, gugatan ke pengadilan, kehilangan hak eksekusi agunan, pembekuan usaha atau pencabutan izin, kerusakan reputasi, atau kebangkrutan jika kerugiannya besar. Di sini, bank bisa mengatasi risiko hukum, yaitu memiliki divisi legal dan kepatuhan, peninjauan kontrak dan dokumen hukum secara berkala, memastikan SOP sesuai aturan OJK dan BI, dua diligence sebelum kerjasama dengan pihak luar, pelatihan hukum dan etika untuk pegawai, konsultasi dengan notaris dan penasihat hukum, lalu yang terakhir ada pengawasan dari Dewan Komisaris dan DPS untuk bank syariah. Selanjutnya ada risiko reputasi. Nah, risiko reputasi adalah risiko yang muncul akibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank karena isu negatif, kesalahan internal, atau kegagalan layanan. Karena bank sangat bergantung pada citra dan kepercayaan publik. Risiko reputasi bisa berdampak besar, meskipun tidak langsung bersifat finansial. Penyebabnya itu adalah yang pertama, kredit macet atau skandal keuangan. Yang kedua, ada pelayanan buruk. Yang ketiga, kasus hukum atau pelanggaran etika. Yang keempat, penyebaran informasi negatif seperti berita viral di media sosial, hoaks tentang kebangkrutan, atau komentar buruk dari nasabah. Yang kelima, kegagalan teknologi. Misalkan ATM rusak, sistem offline berhari-hari, atau gangguan transaksi digital. Nah, jika reputasi bank terganggu, akibatnya bisa serius, yaitu nasabah bisa langsung menarik dana secara besar-besaran, penurunan jumlah nasabah baru, turunnya nilai saham bank, gangguan kepercayaan investor, pengawasan lebih ketat dari OJK, lalu yang terakhir ada potensi kebangkrutan jika diikuti rush. Nah, cara bank mengendalikan resiko reputasi adalah misalkan menerapkan pelayanan yang cepat dan ramah, transparansi informasi kepada nasabah, manajemen media dan publikasi yang baik, penanganan pengaduan secara profesional, penerapan kode etik dan SOP, penguatan keamanan digital dan data, audit internal, dan pengawasan OJK. Yang terakhir ada risiko strategik. Nah, di sini adalah
Risiko kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis yang salah, strategi yang tidak tepat, atau ketidakmampuan bank dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Risiko ini bersifat jangka panjang dan berasal dari faktor manajerial atau arah kebijakan bank. Penyebabnya itu adalah yang pertama, keputusan manajemen yang salah seperti salah menentukan target pasar atau ekspansi cabang tanpa analisis. Yang kedua, gagal beradaptasi dengan perubahan, misalkan tidak mengikuti perkembangan teknologi digital atau terlambat masuk ke pasar vintage atau mobile banking. Yang ketiga, ada persaingan yang tinggi. Misalkan kalah bersaing dengan bank lain atau produk itu tidak inovatif atau kurang diminati. Yang keempat, ada krisis ekonomi atau perubahan regulasi. Misalkan kebijakan BI atau OJK berubah, tapi bank tidak menyesuaikan, atau perubahan suku bunga, pajak, atau aturan kredit bermasalah. Yang kelima, struktur organisasi yang tidak efektif, yaitu SDM tidak kompeten, divisi tidak sinkron, lemahnya visi dan misi perusahaan. Nah, dampaknya itu jika hal ini tidak kelola, yaitu penurunan laba dan aset bank, kehilangan pangsa pasar, penurunan daya saing, kenaikan biaya operasional, penutupan produk atau cabang, kebangkrutan jika panjang. Nah, cara bank mengendalikan risiko strategik itu ada beberapa, yaitu yang pertama, bisa analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, yaitu yang ada perencanaan bisnis berbasis data, lalu inovasi produk dan digitalisasi, lalu pengembangan SDM, penyesuaian terhadap regulasi OJK dan BI, evaluasi kebijakan secara berkala, dan manajemen risiko terpadu. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan suku bunga bank. Suku bunga bank adalah imbal hasil untuk simpanan atau biaya pinjaman untuk kredit yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah. Suku bunga menjadi alat penting dalam aktivitas perbankan dan kebijakan moneter suatu negara. Faktor yang mempengaruhi suku bunga yaitu yang pertama ada kebijakan Bank Indonesia atau BI Rate atau BI 7 Day Repo Rate. Jika BI Rate naik, bunga pinjaman dan simpanan ikut naik. Yang kedua, ada inflasi, yaitu inflasi tinggi, bunga naik untuk menjaga nilai uang. Yang ketiga, ada risiko kredit nasabah, yaitu debitur berisiko tinggi, maka bunga lebih tinggi. Lalu ada likuiditas bank. Jika dana bank terbatas, bunga simpanan bisa dinaikkan. Yang kelima ada persaingan antar bank, bunga bisa dinaikkan atau diturunkan agar menarik nasabah. Yang keenam ada kondisi ekonomi global, yaitu krisis atau resesi bisa mempengaruhi kebijakan bunga. Jenis-jenis suku bunga bank yaitu ada suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, dan yang terakhir ada suku bunga acuan atau yang disebut BI Rate atau BI 7 DRR. Pengertian suku bunga simpanan adalah tingkat bunga yang diberikan bank kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan. Suku bunga ini berlaku untuk produk seperti tabungan, deposito, giro, dalam kondisi tertentu. Tujuannya adalah menarik masyarakat agar menyimpan uang di bank. Nah, fungsi suku bunga simpanan yaitu ada menarik dana masyarakat. Semakin tinggi bunganya, semakin banyak orang tertarik menabung atau deposito. Yang kedua, ada menjaga kepercayaan publik, yaitu nasabah merasa aman dan mendapat keuntungan. Yang ketiga, ada sumber likuiditas bank, yaitu dana yang masuk dari tabungan dan deposito akan diputar kembali dalam bentuk kredit. Yang keempat, ada persaingan antar bank, yaitu bank menawarkan bunga berbeda untuk menarik nasabah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bunga simpanan yaitu ada suku bunga acuan BI, lalu kondisi likuiditas bank, inflasi, persaingan antar bank, kebijakan pemerintah atau OJK, atau jenis produk simpanan misalkan tabungan versus deposito. Nah, biasanya deposito punya
punya bunga lebih tinggi dari tabungan. Tabungan biasa lebih rendah dari tabungan berjangka. Nah, contoh suku bunga simpanan itu misalkan eh, kalian menabung 10 juta, lalu bunga yang disimpan tuh 3% per tahun, jadi 3% dikali 10 juta. Nah, sama dengan jadi 300 juta per tahun. Selanjutnya ada suku bunga pinjaman. Ini adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas uang yang mereka pinjam. Bunga ini menjadi sumber keuntungan utama bank dari kegiatan penyaluran kredit. Nah, fungsi suku bunga pinjaman yaitu yang pertama sebagai pendapatan utama bank dari kredit KPR, kredit usaha, konsumtif, kartu, kredit, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sebagai biaya pinjaman bagi nasabah, yaitu mewakili harga dari uang yang dipinjam. Dan yang ketiga, sebagai alat pengendali ekonomi, yaitu jika bunga tinggi, orang tidak berutang. Lalu jika bunga rendah, kredit meningkat. Nah, faktor yang mempengaruhi suku bunga pinjaman itu, yaitu yang pertama yang pasti ada suku bunga acuan, biaya dana simpan, risiko kredit nasabah, jangka waktu pinjaman, jenis kredit seperti KUR, KPR, multiguna, konsumtif, atau modal kerja, lalu inflasi dan persaingan antar bank. Nah, sebelumnya di sini ada contoh sederhana nih, pengertian suku bunga pinjaman. Misalkan, kalian meminjam 10 juta dengan bunga 12% per tahun, maka tinggal dikalikan saja. 12% dikali 10 juta sama dengan 1 juta 200. Itu adalah biaya yang harus dibayar dalam 1 tahun di luar cicilan pokok. Nah, di suku bunga pinjaman ini ada 3 jenis. Yang pertama, ada fixed rate atau tetap, yaitu bunganya tidak berubah sampai masa tertentu. Yang kedua, ada floating rate atau mengambang, yaitu bunganya bisa naik turun mengikuti BI rate. Yang ketiga, ada flat rate, yaitu rata tetap per bulan. Nah, umum pada kredit kendaraan atau cicilan barang. Nah, dampak bagi nasabah dan bank. Jika suku bunga tinggi, cicilan kredit mahal, bisnis sulit berkembang, pinjaman masyarakat menurun. Lalu, jika suku bunga rendah, kredit lebih terjangkau, investasi meningkat, dan ekonomi bergerak. Lalu yang terakhir ada suku bunga acuan atau BI rate atau BI 7 DRR. Nah, ini tuh adalah BI 7 Day Reverse Repo Rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan moneter dan perbankan nasional. Nah, sederhananya itu adalah BI 7 DRR ini patokan utama yang digunakan bank-bank untuk menentukan suku bunga kredit dan simpanan. Tapi BI 7 DRR menggantikan BI rate sejak 2016 agar moneter lebih efektif dan sesuai dengan kondisi pasar. Nah, kenapa disebut 7-day reverse repo? Karena bunga ini didasarkan pada transaksi reverse repo antara BI dan bank-bank umum dengan jangka waktu 7 hari. Nah, reverse repo itu adalah Bank Indonesia membeli surat berharga milik bank dengan janji akan dijual kembali setelah 7 hari. Fungsi utama BI 7 DRR itu adalah yang pertama, menjadi acuan bunga bank, yaitu seperti suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Kalau inflasi tinggi, BI ini dinaikkan. Kalau ekonominya lesu atau rendah gitu, BI ini diturunkan. Lalu yang ketiga ada menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempengaruhi likuiditas perbankan. Dampak BI 7-day reverse repo yaitu terhadap ekonomi. Yang pertama, jika ini naik, suku bunga kredit ikut naik, pinjaman makin mahal, konsumsi dan investasi menurun, inflasi ditekan, dan rupiah bisa menguat. Nah, jika turun, kredit lebih murah, konsumsi dan investasi meningkat, inflasi naik, rupiah bisa melemah. Kesimpulan pada presentasi yang sudah saya jelaskan yaitu,
Bank menghadapi berbagai risiko seperti kredit, likuiditas, pasar operasional, hukum, reputasi, dan strategi. Suku bunga menjadi instrumen penting untuk mengatur biaya pinjaman dan simpanan. Hubungan keduanya saling terkait. Risiko yang tinggi membuat bank menaikkan suku bunga, sedangkan kondisi stabil memungkinkan bunga diturunkan. Selesai sudah presentasi yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas atau kurang rinci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.